Hai, nama aku Milenia. Kalian bisa panggil aku Milen. Wah, aku udah lama banget gak ke kampus. Kira-kira siapa aja ya yang udah di kelas jam segini? Ini hari pertama aku ngampus lagi setelah libur semester kemarin. Excited banget sih pastinya. Soalnya akhirnya aku bisa ketemu teman-teman lagi. Gak kebayang sih bakal seseru apa kelas hari ini. Kangen banget sama suasana kelas yang asik dan seru. Hai Besti. Hai Mila, apa kabar? Apa sih gak sih? Kalian apa kabar? Hai dong. Aduh kangen banget nih suasana kayak gini. Iya. Kangen. Kemana ya kemarin? Pasti main terus ya? Kamu kali yang main terus. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Gak tau sih. Sekarang materinya apa ya? Halo semuanya. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih libur panjang kalian? Seru aja apa seru bir? Oke, karena kalian udah lama healing, lama liburannya dan udah cukup puas, berarti udah siap juga mengikuti perkuliahan pertama pada hari ini. Oke? Oke. Are you ready? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang depresi dini, ya. Kalau kita ingat-ingat, nggak ingat-ingat lagi sih, mungkin kalian juga beberapa di sini udah berapa perkuliahan mengalami depresi gitu ya. Nah, apa sih yang kalian pikirkan atau kalian ingat kalau udah denger pertama kali kata depresi? Galau, terus apa lagi? Sakit hati. Stres, sakit hati, kok jadi curhat? Gula. Ya, Semi? Gula. Gula. Oke, apa lagi? Tekanan. Oke, ya semuanya relate ya, semuanya relate dengan kata-kata depresi. Tapi mungkin kalau berkaitan dengan materi yang akan disampaikan hari ini, mungkin yang lebih relate di antara pendapat dari teman-teman tadi itu adalah yang dari Ajeng. Jadi depresi itu lebih dekat dengan yang namanya tekanan. Oke, saya akan memberi contoh tentang depresi ini. Sebelum nanti ada contoh-contoh lain yang mungkin berkaitan dengan bunyi. Karena kita kan anak pendidikan musik, jadi kan gak mungkin lepas dari bunyi ya. Ya. Oke, jadi contoh umumnya yang berkaitan dengan depresi itu adalah batu yang dilempar ke dalam kolam. Jadi ketika kita melempar batu, batu itu sudah menyentuh permukaan air, itu dia kan ada apa ya, kalau bunyinya sendiri kan kayak plung gitu ya. Coba pada saat si batu itu menyentuh permukaan air, dia kan menimbulkan gelombang-gelombang di sekitaran batu yang ditenggelamkan tadi ya. Nah itu di situ ada tekanan terjadi atau di situ ada peristiwa depresi sebetulnya. Ya. Jadi kitanya sendiri sebetulnya kan udah punya energi ya, energi untuk melempar batu, kemudian batu itu menyentuh permukaan air, dia menekan air, mengalami depresi sehingga menimbulkan gelombang-gelombang di sekitar batu yang ditenggelamkan tadi. Nah, bagaimana dengan tekanannya sendiri atau intensitas tekanannya sendiri ya? Itu ketika batu ditenggelamkan, ketika dia masih berada dekat dengan permukaan air, itu masih tekanannya tekanan kuat. Tapi ketika batu sudah
tengah perjalanannya terus sampai ke dasar airnya, itu batunya sendiri sudah memiliki kekuatan yang lemah gitu. Jadi dari atas permukaan masih kuat, sedang, kemudian melemah. Ya, belum lagi si batu tersebut barangkali di tengah perjalanan mengalami hambatan gitu ya, entah ada benda-benda lain di dalam permukaan air tersebut kan. Jadi itulah perubahan intensitas kekuatan yang kita simulasikan atau kita analogikan dengan batu tersebut terkait dengan depresi, fenomena depresi. Oke, itu satu dari sekian banyak hal. Sekarang saya mau contoh lain dari kalian. Coba ada yang mau berpendapat, silakan. Bu, saya mau bertanya. Oke, silakan dulu ya. Putra ya, silakan. Kalau tepuk tangan bisa menghasilkan depresi? Bisa. Kenapa ya? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Belum. Oke, jadi kenapa dari tepuk tangan bisa menghasilkan suatu depresi? Karena dari tangan kanan juga tangan kiri kita itu sudah masing-masing kan mempunyai energi potensial masing-masing ya. Dia kan diem nih sebelum melakukan pergerakan ya, sebelum ada energi kinetis. Ketika ditekuk, nah ketika mengalami penyatuan antara tangan kanan dan tangan kiri disatukan seperti ini, dia menghasilkan depresi, saling menekan satu sama lain kan, gitu. Jadi tadi ada energi dari masing-masing tangan, kemudian selain energi kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira yang mempengaruhi tekanan? Ada, jawabannya adalah ada. Selain energi, juga ada media yang menghantarkan antara keduanya. Apa kira-kira? Udara. Jadi dari udara yang dari sini nih, yang di daerah sini, area sini, dia berpindah, berlawanan, menyebar ke seluruh ruangan. Nah, berarti kalau misalkan kita sedang ada di planet Mars misalnya, atau di luar bumi, kita sedang berada di angkasa, gimana kira-kira? Sama? Enggak. Karena udara. Karena udara di sana nggak ada, jadi nggak ada media yang menghantarkan antara kedua tangan ataupun contoh-contoh lainnya, gitu ya. Kemudian juga adanya jarak, ya jarak. Ini tadi kita berbicara di batu, itu tadi kan ada kekuatan kuat dan kekuatan lemah. Nah, apakah di sini juga ada? Ada. Ketika jarak tangan antara kanan dan kiri semakin dekat, ini kan akan semakin Kuat. iya, semakin kuat. Bunyinya juga keras. Tapi ketika jaraknya kita jauhkan dan waktunya juga berbeda. Kita bisa cepet aja lah gitu. Yang cepet bisa nih. Tapi kalau yang lebar gini gimana? Udah aja kan? Ya. Agak susah. Oke. Tadi siapa yang bertanya? Putra. Putra. Oke. Terima kasih Putra. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan atau menanggapi. Saya mau nanya juga, Bu. Silakan. Siapa namanya? Dafa, Bu. Berarti, Bu, kalau misalnya kita mengepakkan atau mengipas suatu tangan atau ada benda, apakah itu menghasilkan depresi tekanan? Mempengaruhi atau menghasilkan? Menghasilkan maksudnya. Menghasilkan, ya. Bisa. Ini kan juga sebetulnya prinsipnya sama ya dengan tadi yang tepuk tangan. Hanya bedanya kalau ini kipas-kipas, ya. Kipas-kipas boleh dua tangan atau pakai benda gitu, pakai kertas, pakai buku. Nah, itu yang tadinya si udara diam kan, ketika kita kipas ke sini, artinya partikel udara yang di sini dia berpindah tempat, kan? Nah, akhirnya menimbulkan angin di kita karena dia menekan tangan kita, menekan udara. Tangan kita menekan udara, yang udaranya berpindah-pindah dan menghasilkan angin kan untuk tubuh kita gitu. Nah, disitulah ada depresi atau terjadi depresi juga. Oke, wow, semakin canggih nih teman-teman. Saya
saya suka. Oke, ada lagi yang mau menanggapi sebelum dilanjutkan materinya? Cukup. Jadi untuk contoh depresi yang istilahnya apa ya, non bunyi ya, belum ke bunyi, karena sudah cukup mengerti prinsip tentang depresi. Baik, kalau begitu kita lanjutkan, bisa? Bisa. Sip. Nah, berikutnya saya akan coba mencontohkan ke apa alat musik ini namanya? Piano. Kalau dalam kacamata saya sih ini alat musik piano ya. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tadi depresi itu tidak terlepas oleh energi, betul? Nah, apakah piano ini juga mempunyai energi? Nah, sebenarnya sama-sama ya, sesuatu yang berwujud, baik piano maupun kita itu udah pasti mempunyai dua energi. Yang pertama, energi apa? Siapa yang tahu? Energi kinetis. Terus yang kedua, energi potensial. Jadi ketika kita sama-sama diam, sebetulnya kita udah punya sama-sama dua energi itu gitu, baik saya maupun pianonya sendiri gitu. Tapi ketika saya menekan, ini artinya ada gerakan ya. Jadi saya melakukan energi kinetis di situ. Saya mengubah energi potensial saya ke energi kinetis atau ke energi gerak. Ketika saya tekan, nah ini dia mengalami depresi atau tekanan. Yang di sini yang ditekan apa? Bunyi kan? Karena piano menghasilkan bunyi. Semua alat musik itu menghasilkan bunyi. Nah, di sini juga dibantu dengan udara yang menghantarkan bunyi tersebut untuk menyebar ke seluruh ruangan. Nah, ketika kita energinya kecil yang diberikan atau lemah, mempengaruhi nggak sama hasil bunyinya? Iya. Nah, ketika yang diberikan energi juga besar dari kitanya, dia menghasilkan bunyi yang lebih besar. Oke. Nah, apakah yang tadi saya contohkan ini di piano, utamanya ini menghasilkan peregangan dan perapatan juga, ya. Peregangan dan perapatan itu juga terjadi ternyata di piano. Kenapa? Nah, di sini kalau teman-teman bisa sambil dilihat, ini ada organ piano ya. Bagian-bagian dari piano ini yang menghasilkan perapatan dan peregangan. Tapi saya nggak akan mungkin menjelaskan di pertemuan ini karena cukup kompleks ya. Jadi intinya kita bisa membuktikan ya fenomena itu tuh benar-benar terjadi gitu. Fenomena depresi itu betul-betul terjadi. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian pianonya. Nah, kemudian apakah peregangan dan perapatan ini juga terjadi misalnya tadi di contoh-contoh yang sebelum bunyi gitu ya, itu juga terjadi. Prinsip peregangan dan perapatan itu sebetulnya tiap kita melakukan tekanan atau depresi itu terjadi gitu. Misalnya tepuk tangan yang tadi ya, itu kan dia mengalami tekanan ya, sehingga ada peregangan dan perapatan. Itulah tadi juga yang menyebabkan suaranya bisa menjadi keras, bisa menjadi lembut gitu, dibantu dengan udara yang ada di sekitarnya. Jadi udaranya itu ketika ditekan dia kan berpindah tuh. Nah, dia melakukan peregangan menyebar. Nah, ketika dia dilempar udaranya, dia akan mengumpul di suatu tempat yang kosong. Dia melakukan perapatan di sana. Gitu. Nah, apakah bunyi juga bisa? Bisa, karena itu tadi ada bagian yang menghantarkan itu, peregangan dan perapatan. Juga ini kaitannya dengan gelombang. Kalau tadi gelombang air yang kita contohkan di awal, kalau ini gelombang bunyi. Bunyi itu menghasilkan gelombang ketika mengalami depresi. Oke, sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa ya. Nah, apakah gelombang bunyi juga bisa dibuktikan dengan suatu alat? Bisa, kalau kita punya alatnya, itu bisa dibuktikan, bisa dilihat apa ya namanya ya, naik turunnya gitu. Mungkin kalau kita dekatkan dengan kita misalnya
contohnya play musik gitu ya, itu kan ada equalizer. Nah, kita bisa lihat di situ. Tapi kan itu mungkin hanya apa ya, istilahnya itu kan bunyi yang kompleks ya, dan mungkin kelihatannya kurang akurat gitu tentang gelombang bunyinya itu sendiri atau sinusnya. Itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Hai, halo, halo, hai. Jangan dulu ya kepanjangan ya. Oke, ini artinya kalian masih bisa mengikuti nih, nggak ngantuk nih ya. Baik, nah kita udah di penghujung perkuliahan. Ya, nah tadi saya udah menyentuh pembicaraan tentang gelombang bunyi ya. Nah, sebelum saya lebih lanjut untuk memberi tugas ke kalian, ini ada baiknya saya kasih conclusion dulu atau kesimpulan. Kalian juga nanti harus catat ya, wajib catat ya poin-poinnya atau direkam boleh. Ini kayaknya emang kadang kebiasaan mahasiswa nih ya, udah tahu penyakitnya lupa tapi tidak direkam gitu, kayak saya. Kadang-kadang lupa nggak direkam gitu, nanti pas ada pertanyaan UAS bener-bener apa ini sebenarnya tidak dipelajari kan, kalau dipelajari. Jadi catatan itu penting. Oke, tadi ada contoh tepuk tangan membunyi ya, bunyi. Ada contoh di dia juga pengaruh mempengaruhi depresi. Apa aja tadi masih ingat teman-teman? Ada yang pertama energi, kemudian berikutnya adalah media pengantar ya. Di sini adalah udara ya, udara. Berikutnya ada pergangan dan apa tadi? Berapa? Berikutnya gelombang. Baik, ini dia conclusion perkuliahan hari ini untuk materi hari ini tentang depresi. Nah, berikutnya tentang gelombang bunyi ya. Nah, ini barangkali kalian bosan gitu kan, saya ngelocos dulu gitu kan. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya kasih spesial apa ya, spesial reward lah gitu ya, untuk teman-teman yang tadi sepertinya saya perhatikan nih aktif banget gitu ya, aktif banget, fokus banget dalam pembelajaran ya. Pertama ada Regin, kemudian berikutnya siapa kira-kira? Arake, terus siapa lagi? Oli. Oke, satu lagi adalah Dava. Oke, baik. Keempat teman kalian ini wajib presentasi di pertemuan berikutnya tentang gelombang bunyi. Nanti kalau misalnya dibutuhkan diskusi di luar perkuliahan, silakan ya, japri aja. Baik, teman-teman jaga semangatnya, jaga kesehatannya. Kita bertemu di perkuliahan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti buat di Zoom-nya saya bikin ya buat diskusi. Oke, siap. Nanti aku juga mau bikin grup WhatsApp. Nanti kita berdiskusi di sana. Nah, oke. Ya, betul. Thank you. Hey guys, aku duluan ya. Hati-hati ya. Hati ya. Oke guys, itu tadi keseruan aku bareng teman-teman di kelas. Penasaran kan ada keseruan apa lagi? Stay tune ya.
Gin, Oh ya deh. gimana? Udah nyiapin apa yang mau dipresentasiin hari ini? Juli, aku masih kurang ngerti sih sama materi yang bakal dibahas hari ini. Aku juga baru ngapain dikit-dikit sih, baru inti-inti aja. Paling ntar aku sama teman-teman dijelasin pas presentasi, ntar pas kuliah mulai. Oke. Siap. Gin, Kita bahas dulu yuk. nah, boleh. Coba kita pelajarin kemarin supaya Ya, sok. Sok. Tumben sih amat. Kok saya yang jadi agak kaget gitu ya? Biasanya kan riwah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pagi. Gimana kabar hari ini? Biasa. Baik-baik saja. Iya, baik-baik. Di luar dan di dalam baik-baik saja. Baik-baik saja. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini mukanya kenapa pada tegang-tegang ya? Oh iya, saya baru ingat hari ini ada yang presentasi ya teman kalian ya. Iya. Oke. Kalau nggak salah yang presentasi itu ada Rake, ada Regin, ada Dava ya. Dava itu enggak? Ya. Oh iya. Terus Olive, Adin. Ya. Oh iya, oke. Adin ini jadi yang menggantikan Roland ya, karena Roland hari ini nggak hadir. Tadi sebelumnya Roland udah konfirmasi ke saya bahwa dia nggak bisa hadir hari ini, jadi dia gantikan saya. Siap Adin? Siap, insyaallah Ibu. Oke, untuk teman-teman yang lain yang mau presentasi siap? Siap. Siap. Saya yang nggak siap. Oke, baik. Silakan dimulai saja presentasinya. Mana? Maaf ya, Bu. Mohon maaf, mau pada ngapain ya? Lanjut aja nih. Lanjut. Ya, selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan menjelaskan yaitu gelombang bunyi. Sebelumnya udah pada tahu apa itu gelombang bunyi? Oke. Jadi gelombang bunyi itu tersendiri adalah suatu gelombang yang merambat melalui medium tertutup, contohnya seperti udara. Oke, pembukanya sudah dibuka oleh Regin. Saya akan memberikan contoh dari gelombang bunyi. Contoh dari peristiwa gelombang bunyi itu salah satunya terjadinya getaran dawai yang membuat gangguan di udara sekitar dawai sehingga menimbulkan lambatan di udara dan menghasilkan gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu bisa kita sebut juga dengan sinus. Atau juga wave. Nah, wave sendiri terdiri dari bukit atau biasa kita sebut dengan perapatan dan juga palu atau biasa kita sebut dengan peregangan. Ini contoh gambar sederhana dari gelombang bunyi ya. Kira-kira kayak gini nih. Maaf ya, gambarnya kurang bagus. Oke, saya akan jelaskan dari gambar gelombang bunyi ini. Jadi, ketika tekanan bunyi itu naik ke atas atau disebut juga naik dan mencapai titik puncaknya atau disebut dengan loudness, kemudian tertahan sedikit pada posisi ini atau disebut juga dengan sustain, kemudian hingga akhirnya tekanan bunyi ini terus turun dan melemah atau disebut dengan decay. Nah, kira-kira nanti seperti ini gelombang bunyinya. Mana sih yang bisa kita sebut dengan bukit dan kita sebut dengan palung?
pada gelombang bunyi ini yang kita sebut dengan bukit. Bukit. Pada peristiwa ini, ketika gelombang bunyi membentuk bukit, maka terjadinya perapatan udara. Dan ini yang kita sebut dengan palung. Ketika gelombang bunyi membentuk palung, maka terjadi peristiwa peragangan udara. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan dari Rakesh. Oke. Dan ada juga yang namanya proses. Oke. Lanjut. Oke. Dan ada pula yang namanya proses pendengaran bunyi yang terdiri dari proses pendengaran bunyi. Terdiri dari apa aja? Yang pertama ada gelombang, yang kedua ada getaran, yang ketiga ada pulsa elektris, dan yang keempat ada sinyal bunyi. Nah, yang dimaksud getaran, pulsa elektris, ke sinyal bunyi itu apa sih? Jadi yang dimaksud getaran, ke pulsa elektris, kemudian ke sinyal bunyi itu apa sih? Berawal dari gelombang bunyi yang menekan pada suatu pendengaran, kemudian menimbulkan getaran yang merambat ke tiga tulang telinga yang terdiri dari rumah siput, klokea, yang diubah menjadi pulsa-pulsa elektris oleh syaraf, kemudian disalurkan ke otak dari sinyal-sinyal bunyi dan akhirnya diproses sehingga kita bisa mengenali bunyi tersebut. Baik, di sini teman-teman saya akan bagian menjelaskan tentang sifat gelombang. Nah, yang pertama ada transversal. Dan yang kedua ada longitudinal. Nah, di sini bedanya apa? Transversal adalah gerak tegak lurus ke segala arah. Yang dimaksud ini adalah bunyi. Apabila longitudinal adalah gerak tegak lurus namun ke satu arah. Ya baik, segitu saja untuk presentasi dari kami mengenai gelombang bunyi. Apabila ada salah tegurannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, jangan lupa kirimkan dukungan Anda dengan gimana nih penjelasan mengenai gelombang bunyi dari teman-teman kalian, kira-kira sudah terbayang belum? Udah itu. Udah, Sam? Iya, Bu. Gimana Sam? Udah mulai kebayang apa itu gelombang bunyi, prosesnya dan yang lainnya? Sudah. Sudah ya. Oke, ya. Mungkin saya sedikit menambahkan aja ya dari apa yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, bahwa yang pertama itu ada tadi tentang gelombang bunyi itu sendiri ya, yang telah dijelaskan oleh Adin. Nah, yang pertama itu tentang sinus. Nah, jadi sinus itu adalah simbolnya dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi disimbolkan oleh sinus atau dalam bahasa Inggris ya itu disebut dengan wave. Oke. Nah, kalau sinusnya itu sendiri sebelum menjadi seperti ini yang dijelaskan Adin itu cukup seperti huruf S terbalik. Nah, ini satu sinus. Ya, ketika dia sudah membentuk seperti ini berarti sudah lebih dari satu sinus. Nah, satu sinus itu dihitung ketika dia punya bukit, punya juga palung. Jadi ketika hanya seperti ini artinya setengah sinus, betul. Tapi ketika dia bergerak seperti ini
membentuk palung itu baru satu sinus ya. Nah, tadi Adit juga menjelaskan bagaimana proses dari gelombang itu sendiri. Jadi ketika misalnya kemarin ya, kalau kalian ingat saya sudah menjelaskan tentang depresi bunyi di piano. Ya, di situ ada udara yang ditekan di sekitar pianonya itu sendiri itu meluas ke ruangan. Jadi ketika dia mengalami tekanan, maka dia akan mengalami apa di sini? Perapatan. Ya, jadi di sini kita anggap ini adalah partikel udara. Nah, seperti ini dia rapat, partikelnya itu rapat. Setelah mengalami depresi, ditekan, dia keluarkan mencari tempat yang kosong atau ruang yang kosong. Nah, dia ke sini menyebar, ya, melakukan peregangan. Cenin. Halo. Sepertinya suara saya sangat merdu, Cenin ya. Baik. Nah, inilah fenomena yang terjadi proses sinus di satu sinus ketika ada perapatan dan peregangan. Ya, baik. Berikutnya kita lanjut tadi ke penjelasannya siapa tadi selanjutnya? Oke, sedikit saja tadi lagi menjelaskan tentang apa? Tentang proses pendengaran bunyi. Nah, proses pendengaran bunyi. Ketika kita membicarakan tentang proses pendengaran bunyi atau sound progression, kita berbicara juga tiga apa ya? Dibilangnya 3 faktor atau 3 alur. Jadi 3 alur ini, yang pertama ada alur yang pertama yang pasti ada sumber bunyinya. Sumber bunyi. Ya. Nah, kemudian di sini ada jejaknya. Nah, kemudian ada penerima. Jadi kalau kemarin kita satu lagi ya, contohnya masih contoh yang sama di piano. Sumber bunyinya adalah piano yang kemudian dia menyebarkan gelombang ke seluruh arah yang meninggalkan jejak. Nah, kemudian dia ditangkap oleh penerima. Penerimanya adalah kita. Indera yang kita punya untuk menangkap suatu suara adalah pendengaran. Masa baru ya? Gimana caranya coba? Iya, jadi ada telinga kita yang menangkap. Nah, makanya tadi dijelaskan juga ada tentang proses di telinga kita sendiri ya oleh Olive. Ya. Oke, jadi betul apa yang sudah dijelaskan oleh Olive. Itu di telinga kita sendiri, ketika suatu bunyi atau suara masuk ke dalam telinga kita, itu semua syaraf ya, syaraf tertentu itu dia apa ya, istilahnya tuh udah connect dengan sendirinya, sehingga dia meneruskan ke otak yang nantinya akan menimbulkan persepsi bunyi gitu. Tapi kita belum salah ya. Jadi memang ada syaraf-syaraf tertentu di kepala kita yang menerima bunyi, yang sudah langsung connect dengan suatu bunyi atau suara. Nah, disitulah nanti kita akan melahirkan suatu persepsi bunyi. Oh, bunyinya begini, begitu, gitu. Tapi persepsi bunyi di sini juga bukan tentang benar dan salah ya. Kalau kita bicara bunyi bukan benar dan salah, gitu. Nah, inilah 3 proses yang dijelaskan oleh Rake dan juga Olive. Nah, kemudian terakhir Dava tadi menjelaskan tentang sifat gelombang. Ya, sifat gelombang itu sendiri tadi Dava jelaskan ada 2. Yang pertama ada transversal, bukan trans studio ya. Transversal, yang kedua ada longitudinal, dan sebenarnya masih ada satu lagi. Tapi mungkin yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu 2 sifat tadi, transversal dan longitudinal. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Sam? Ya.
Ya. Oke, kirain tidur. Ya, lanjut ya. Jadi kalau misalkan transversal tadi Dava bilang itu bisa menyebar ke seluruh arah. Ya, gelombangnya bisa menyebar ke seluruh arah. Tapi kalau longitudinal itu hanya satu arah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya kalau sifat gelombang prinsipnya, sifat gelombang itu transversal semua, bisa menyebar ke seluruh arah, bisa menyebar ke ruangan. Saya begini-begini kayak mau jamaah gitu ya. Iya, bisa menyebar ke seluruh arah. Tapi kenapa kok bisa terjadi longitudinal? Kenapa hanya bisa satu arah? Itu bisa disebabkan dari sumber bunyinya, bisa juga ke variabel atau materi-materi yang ada di sekitaran kita pada saat kita mengeluarkan bunyi tersebut. Nah, misalnya suara vokal saya ini menurut kalian transversal atau longitudinal? Transversal. Kenapa? Karena ke semua arah. Karena ke semua arah. Ada lagi yang lain? Ke seluruh ruangan. Ada lagi? Ada yang beda pendapat? Enggak? Oke, jadi semuanya setuju kalau vokal saya ini sifatnya transversal. Oke, ya saya bisa katakan itu benar, tapi juga masih kurang sempurna. Kenapa? Karena vokal itu sifatnya itu sebenarnya lebih ke longitudinal, satu arah. Ketika saya berbicara seperti ini, artinya dia satu arah ke sana. Ketika saya seperti ini, satu arah ke sana, tidak ke bagian yang lain gitu. Tapi prinsipnya betul, dia transversal, menyebar. Tapi lebih fokus dia ke depan, betul nggak? Lebih banyak ke depan gitu. Nah, itu artinya sumber bunyi juga mempengaruhi. Kalau alat musik itu beda lagi ya, ketika memang contohnya kayak di ruang piano ya, kalian udah sering latihan di ruang piano ya. Nah, itu dia di situ bisa transversal, bisa juga longitudinal. Kenapa? Karena di situ ada materi-materi yang mempengaruhi. Apa coba salah satunya? Oke, seperti contoh di ruang piano itu kan ada material yang mempengaruhi. Salah satunya adalah peredam bunyi ya. Jadi di situ ada yang diserap oleh si bahan material tersebut, ada juga yang disebarkan. Gitu. Jadi disitulah terjadi seperti gelombang tersebut bisa transversal, juga bisa sebenarnya cenderungnya lebih transversal sih. Gitu. Cuman ada yang diredam, ada yang disebarluaskan. Gitu. Nah, ini mungkin nanti juga hubungannya dengan satu contoh sifat gelombang bunyi itu difraksi ya, tapi nanti itu aja. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, Ya. saya mau bertanya. Apakah gelombang bunyi itu sama kayak getaran bunyi? Iya, betul. Jadi sebetulnya dibilang sama enggak, cuman prosesnya itu saling berkaitan, Putra. Ya, seperti di sini kan sudah diurutkan nih sama siapa tadi? Iya, sama Rame kan, jadi ada gelombang, ada getaran. Jadi sebetulnya kebalik ya, ini getaran dulu. Jadi ketika ada sesuatu kayak kita menyentuh piano, itu ada getaran dulu, ada dawai yang bergetar, nah kemudian dia menimbulkan gelombang, gitu, menimbulkan gelombang. Seperti itu, Putra, bisa dipahami? Baik. Ya, oke, sepertinya kita cukupkan saja materi hari ini. Ini saya lihat di kepala kalian ini ada kayak apa ya, asap-asap gimana gitu kan? Udah mulai pusing. Baik, karena hal tersebut saya tidak ada tugas dulu untuk hari ini. Yeay! Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. And action. Yes, akhirnya kuliah hari ini. Udah. Lu abis ini makanan? Nah, saya gua makan di kosan aja. Ya udah, daripada lu baru di kosan, dengan ikut gua ke tempat kopi langganan gua. Sekalian giling-giling gitu bro. Wah, sapi nih kayaknya. Oke, cabut? Cabut yuk. Yuk, let's go. Yuk.
Nah guys, seru banget kan kelas aku hari ini? Kira-kira ada keseruan apa yang di kelas kalian? Aku pengen tahu dong, ceritain ke aku ya.